Halo sahabat ibu, bagaimana kabar hari ini? Aku doakan semoga ibu dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya. Pagi hari harusnya jadi awal yang baik. Tapi entah kenapa, justru jadi waktu paling melelahkan buat seorang ibu. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Pagi alarm sudah berbunyi berkali-kali. Tapi yang di kamar anak masih terlelap, berguling, bahkan menarik selimut lebih dalam. Ibu bilang, 5 menit lagi ya. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi bisa membuat satu pagi berantakan. Ibu mulai panik. Jam terus berjalan. Seragam belum dipakai. Sarapan belum tersentuh. Tas belum siap. Nada suara ibu mulai naik, bukan karena ingin marah, tapi karena takut terlambat lagi. Dan seringkali, pagi berakhir dengan ibu merasa bersalah karena membentak. Anak menangis atau ngambek. Berangkat sekolah dengan hati yang tidak tenang. Pernah ada di posisi ini? Aku yakin banyak ibu di luar sana yang sedang mengangguk karena masalah anak lelet di pagi hari bukan masalah sepele. Kalau dibiarkan, bukan hanya soal telat sekolah, tapi juga bisa memengaruhi emosi anak, hubungan ibu dan anak, bahkan kepercayaan diri anak itu sendiri. Lalu ibu harus bagaimana? Apakah harus lebih keras, lebih galak, atau justru dibiarkan? Tenang, di video ini kita akan bahas 7 tips praktis dan realistis. Apa saja ya yang bisa ibu lakukan tanpa teriak, tanpa drama berlebihan, agar pagi hari lebih tertata dan anak bisa berangkat sekolah tepat waktu. Yuk kita bahas satu persatu ya. 7 tips mengatasi anak lelet di pagi hari. Pertama adalah bedakan lelet dan belum siap secara fisik dan mental. Banyak anak terlihat lelet, padahal sebenarnya tubuh dan otaknya belum siap. Kurang tidur, tidur terlalu malam, atau tidur tidak berkualitas. Yang bisa ibu lakukan, pastikan jam tidur anak. Konsisten idealnya anak usia sekolah tidur maksimal pukul 8 sampai 9 malam. Kurangi layar minimal 1 jam sebelum tidur. Ingat, anak yang cukup tidur lebih mudah bangun. Bukan karena dipaksa, tapi karena tubuhnya siap. Kedua yaitu, siapkan pagi hari sejak malam sebelumnya. Pagi bukan waktu untuk ribet. Seringkali anak terlihat lambat karena bingung mau pakai baju apa, tas belum siap, sepatu belum ketemu. Solusi sederhana. Ajak anak menyiapkan seragam, tas, dan sepatu di malam hari. Libatkan anak, jangan ibu yang mengerjakan semua. Kalau pagi sudah minim keputusan, anak akan bergerak lebih cepat tanpa sadar. Ketiga adalah, bangunkan anak dengan koneksi, bukan teriakan. Cara membangunkan anak sangat menentukan mood pagi. Teriakan memang membuat anak bangun, tapi seringkali bangunnya sambil melawan. Coba cara ini, sentuh lembut pundaknya. Panggil namanya dengan suara tenang. Tatap mata anak ketika ia mulai sadar. Anak yang merasa disambut lebih kooperatif dibanding anak yang merasa diserang. Keempat yaitu, buat rutinitas pagi yang jelas dan konsisten. Anak butuh pola, bukan instruksi mendadak. Jika setiap pagi selalu berubah-ubah, anak akan bingung dan akhirnya lambat. Contoh rutinitas sederhana: bangun, cuci muka, sholat, doa pagi, pakai seragam, sarapan. Tempelkan rutinitas ini di dinding. Biarkan anak mengikutinya seperti checklist. Kelima adalah, gunakan waktu, bukan emosi. Daripada berkata, cepat dong, udah jam segini, coba ubah menjadi, sekarang masih punya 10 menit untuk pakai baju anak. Lebih paham waktu konkret daripada tekanan emosi. Bahkan bisa gunakan timer atau alarm kecil, agar anak belajar mengatur dirinya sendiri. Keenam yaitu, beri pilihan, bukan perintah bertubi-tubi. Anak sering melambat karena merasa dikontrol. Ubah perintah menjadi pilihan. Mau mandi dulu atau sarapan dulu? Mau bangun sekarang atau 3 menit lag? Pilihan kecil membuat anak merasa dihargai dan justru lebih cepat bergerak. Ketujuh terakhir yakni, evaluasi tanpa menghakimi. Jika hari ini masih gagal tepat waktu, jangan langsung marah. Ajak ngobrol di sore atau malam hari. Menurut kamu, bagian mana yang bikin lama? Besok kita mau coba cara apa? Libatkan anak dalam solusi, bukan hanya sebagai objek yang disalahkan, Bu. Anak yang lelet bukan anak yang malas. Seringkali ia hanya butuh bantuan yang tepat, bukan tekanan yang berlebihan. Pagi hari adalah pondasi emosi anak. Jika dimulai dengan tenang, hari anak pun akan terasa lebih ringan. Dan ingat, ibu yang sedang belajar, bukan ibu yang gagal. Tidak harus sempurna, tidak harus selalu berhasil. Yang penting, ibu mau mencoba memperbaiki sedikit demi sedikit. Afirmasi untuk ibu hari ini. Aku ibu yang cukup. Aku belajar memahami anakku. Aku dan anakku sedang bertumbuh bersama. Jika video ini terasa aku banget, berarti kamu tidak sendirian.
Tulis di komentar. Aku sedang belajar jadi ibu yang lebih tenang. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke ibu lain yang mungkin sedang berjuang di pagi hari yang sama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga pagi besok lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh senyum.